Darongin bagaimana cara ngasab duit yang besar dari barang halal? Bagaimana caranya? Apakah kita ngasab dari barang halal deketin lurah, camat, gubernur, wali kota? Iya, dahulu kentang kalau dagang sifat komar udah kurang. Yang mana bagus antara dagang, asab sama tawakal. Ya bagusan dagang lah, satu hal bagusan tawakal lah. Lah kemana kita adanya? Kata dia itu bagusan dagang, kata ini bagusan tawakal. Itu kalau ada dua hal bertentangan, kalau bisa dijadiin satu, ntar mutapak aleh. Begini aja sebenarnya. Kalau masih ada sifat gede tomanya mendingan dagang ketahuan. Kalau taksiran tomanya kurang mendingan tawakal. Paham nggak? Hah? Gitu. Misalkan sorban kalau baru jadi ustad yang dipakai lemparin. Kalau dia punya kebun manggul pacul. Kalau dia megang tasbih lemparin dulu entar. Megang dulu itu apa dipanggil pacul. Jangan di kamar megang apa dipanggil TikTok mulu kalau banyak orang sampai baju kelupaan kaki dipegang. Kita tenaga tasbih, ngitung tolong aja diajak ngomong lupa. Lagi nakar beras, lu apa tasbih lu pegang tujuannya apa? Lu bikin doang tuh lu pegang apa tujuannya? Ribet banget lemparin kan? Ribet banget sama tasbih. Hah? Apaan? Ini seperti perempuan orang kampung mah apabila mau ke pasar itu biasa emas pada dijual dipakai, benar? Gitu. Kita begitu juga tasbih kita lemparin pelebah haul aja, pakai igel, pakai anu, tasbih keluar. Tapi paham nggak? Soalnya ada walau karena ala rosi amamat tutupin wajib batin walakabut batin, sekalipun orang itu di kepalanya ada amama korbannya segede kayak orang India, tutupin korban dari bulu, wajib batin pakai jubah 2 lapis, pertamanya dikancing, keduanya nggak dikancing. Apaan? Iya, yang pertama dikancing, yang kedua enggak dikancing. Walakakun batun, ketambah lama lagi ada kuncir di sini. Nggak tongkat lagi. Iya. Ilmu mah nggak ada tuh padahal mah. Tapi dibilang di kitab ada. Sebelum ada kita di kitab dulu. Nah, yang pas enggak. Entah kan kalau guru mah mengerti kok potong siapa itu entar dulu guru mah enggak ngeliat dari segi pakaian. Iya setengetin ya, walau karena ala rosi amamatu supin wajib batin walau kamu batun, paham, lu biar paham apa digituin sama Saroni. Hah? Aku enggak haul ya apa, bener lu pakai ngaji ngaji di mana, lu haul di mana? Bihasabi tawauti ahli film makom. Karena beda-beda ahlinya film makom di suatu tempat zaman sekarang mau begini, zaman nanti mau bogono, bagaimana tempatnya, ya bagaimana kelasnya, kapan kalau dulu mah diserbatnya kalau tua mam disebut mama, kalau sekarang disebut abuya. Sekarang pun dia pakai celana abuya aja, dia pakai celana ulur. Bisa ntar yang gini bisa pukul dari sini. Bisa.
Abu yang masang. Kadang-kadang nih. Lo kan lagi Abu ya punya channel YouTube. Ini anu tolong taruh di misal grip. Cuma yang jadi juga. Coba ada ulama salaf mah mendahulukan akbar dauli nyari duit hal-hal yang halal ala sairi muhimati meninggalkan masalah beberapa kepentingan. Kalau taksiran barang penting kurang penting mah yang nggak dahulukan, yang penting dulu. Benar ono penting ini penting, ibarat orang ngaji benar ono penting ini. Lu ngomong lo berapa puluh tahun gue tanya. Ini begini nih, penting sama nggak penting nih. Kalau begini namanya penting. Kalau ditempel batu alam nggak penting. Rumahnya rubuh gara-gara tidak pakai batu alam. Itu nggak penting batu alam. Terus cuma ada di sini ya. Ada. Ini nggak penting. Kalau kita mah sampai minjem di bank pengen ini nih. Paham nggak? Mantas. Tak ini. Hordeng cukup satu bakal halang-halang dua. Dua lapis. Nah, bener nggak? Spray. Itu. Putih. Ubin pakai anu, pakai granit. Mah kalau ubin KW3 kesandung kita. Sama dia jauh. Rio masuk ya. Apaan? Entar ada depan. Itu bagus banget orang mukmin. Nggak kaya, coba kalau kaya nggak ada yang ngaji. Iya. Nggak ada. Dapat kepentingan anu. Semua itu penting. Mana yang lebih penting? Wadzalika li annau min abna'il akhirati diyakinin. Wadzalik karena faktornya orang mendahulukan mencari dirham yang halal daripada yang lain karena salafus saleh itu min abna'il akhirat, anak akhirat diyakini dengan secara yakin. Wal a'malul ukhrawiyah al-khalisati la taqau ala aidi man akala haraman au subahatin. Dan bermula amal untuk akhirat. Al-khalisati kita pengen amal akhirat yang murni. Layak kok nggak bakal jadi, nggak bakal terjadi. Sekalipun kita pengen berbuat amal khalisah ala aiman akala haraman al subahatin, apabila orang masih gegaras masih makan barang haram atau barang subhat, sekalipun dia menuju akhirat tetap nggak bakal tercapai. Nggak bakal tercapai. Apabila emang benar puasanya benar, sholatnya benar, sedekahnya benar, tetap nggak bakal sampai. Wal amal ukhrawiyah, amal akhirat yang benar-benar murni nggak bakal terjadi, nggak bakal bisa. Alayadiman akala haraman al subahatin, apabila selagi orang masih memakan barang haram atau barang subhat, nggak bisa diapain juga. Kira-kira kita kalau kita menyetor barang-barang ke tempat orang yang gedean, kalau dan yang jelek dia terima nggak bakal terima, apalagi bakal akhirat. Fa inaman akala haraman nasa anhu malul haram, bahwasanya orang yang selalu makan barang haram selalu timbulnya si orang itu pekerja selalu barang haram loh, kemana-mana juga barang haram. Contohnya air comberan didatal di pinggirannya tetap aja masih bau comberan. Kita dari sumur emang pinggirnya sepiteng tetap aja ngebusak. Diapain nggak bisa. Fa inaman akala haraman nasa'an hupalul haram, di mana-mana orang yang makan barang haram timbul disitulah faklul haram, pekerjaan barang haram. Entah orang yang makan barang haram itu
bagus ada tidur, diistirahatkan. Bagus ada tidur. Sebab apa? Kalau dia masih melek aja, selalu usiknya kepada barang haram terus hantaman berat. Entah dikasih istirahat dan tidur, paham kira-kira? Tidur ibadah itu siapa? Itu malah bekas begadang. Coba beli kopi kita bangunin ya. Entar jam 2 apabila ada ituan apa bola. Jangan bangunin apabila akan bola. Jam ini kopi entar beli kopi nyumbang. Manis anak. Itu paham ya? Yang bangun paham nih, kami dapat dosa paham ya? Malam-malam ini. Contoh, guru waktu di Yaman ya. Nanti guru pagi-pagi kita ngeliat main bola dulu ya. Ya kata itu yang pada masakan di Yaman. Bagaimana kita pulang umroh ini pergi menonton bola di sini sekengkean kata guru. Ngapa di Yaman guru? Disuruh nonton bola. Emang dia mengantar ke bandara guru nggak tahu. Namanya si Nunu orang Jawa. Waktu itu di sana. Lihat masih tidur, alhamdulillah masih tidur bangun-bangun dokor, guru berangkat bangun jam 2 guru berangkat asar ya jam 2 aja masih tidur guru bilang jadi nggak jadi nonton bola alhamdulillah kata guru guru oga kedengar takut jadi denger bangun ke guru kelempal. Ini pada pesantren di sana rata-rata pada nunggu hotel kalau malam ya. Kerja nggak mungkin orang Jawa ada di sana rumah tubuh dia sewa kamar sendiri, dia sewa sendiri satu lantai, nggak mungkin. Tapi guru tetap guru jemput rumah deh, cuma dikasih alamat doang. Kata Haji Hawasin di Mekah, guru mau nggak guru jadi satu sama orang Afrika? Nggak apa-apa, yang penting ada. Dia mau kemana? Mau ke Yaman nggak apa-apa. Lantaran turun di Yaman, akhir kemudian guru berdua sama Rodi, orang Indonesia pesawat guru doang berdua. Langsung si Nunu, lantaran pesawat guru doang berdua orang Indonesia pasti dia sampai. Waman akala subhatan, siapa orang yang makan barang subhat, nasa anhu ta'lu subhati. Pasti dia juga timbulnya nanti pekerjaan selalu subhat. Subhat mah disebut air laut bukan, air asin bukan, disebut air tawar bukan, yakni tempat muara. Yakni air ayau, yakni gua sebut tempat buaya itu disebut tawar bukan, disebut asin bukan. Nyantar langsung kita kaget apabila kita ke kumur langsung memuntah. Akalau arodaman akal haroma ayuti allaha lama qadara ala zalik. Sehingga kan seandainya orang itu makan barang haram ya, seandainya aja ayutnya Allah pengen sholat Allah ya, pengen ngaji, pengen lama qadara ala zalik, tetap seorang itu nggak kuat. Sekalipun dia pengen ngaji, ada aja, ada kalanya emang ntar abis sholat dia mengaji, ntar ketiduran, ntar barang kecil dipakai alasan gede, kena faktor kondangan, ntar kena faktor sedekah. Karena kalau zaman sekarang sedekah biasa setengah 11 belum beres ya. Ya. Kalau saya, iya. Kira-kira kalau sedekah itu guru tanya, penghasilan sedekah isinya udah ketahuan belum? Udah ayam bakar yang ditaruhin itu, hanya kayak ditambus ya, nggak jauh dari sambal yang ditaruh yang bunder-bunder kayak silin, nggak jauh dari uang potong apa yang dikirim bunder-bunder itu tuh ketimun udah pada kuning, udah 2-3 hari masih dipakai sama daun kalau ada
yang kadang makan ayam. Tapi paham? Iya. Kalau sekarang itu harganya ada 3.000 atau 5.000. Hah? Apa kita suku-suku nanya, ini ayam ini masaknya pakai tajin, pakai sagu, pakai pelicin begini, taruh berendeh. Masak dari pagi, ini belum dimakan. Tuh, jadi nggak kuat tapi apabila kita ngaji, tapi kita nggak tahu untuk isinya apa kan yang kita ngaji ini. Tapi kalau tetap sudah pasti isinya paling gede 25.000. Selamatkan nih mati. Ada. Pisang Ambonnya ukuran umurnya masih 2 bulan sudah angin. Nah, entar apabila kita pegang apa ya? Ini pisang apa disebut pisang matang kita dulu makan adem. Kalau dia pengen berbuat apa nggak ala dari kan nggak bakal mampu. Tapi kalau ngaji mah ibarat kamu kita tahu lah kan apa ini isinya ya, apa ini isinya apa kita begitu. Apa kita tahu. Sekalipun dia berbuat pokoknya mah nggak bakal bisa. Ada aja alasannya ketiduran, kata-kata kedua sewaktu-waktu seberapa kali nggak boleh. Itu kan cuma tiduran mulu. Dia bukan nggak terima. Iya. Dia boleh jangan kemana nggak ngaji. Lagi sakit, gampang nanya. Enggak sakit lagi kapan? Ada kan 3 hari. Kemarin-kemarinnya. Benar, si Anu kemana aja yang ngaji lagi sakit, udah berapa hari, 3 hari. Saya kok kemarin waktu Januari-nya kemana? Maksudnya bagaimana jawaban? Tapi orang punya utang mah jangan talangin, tapi alasan orang aja talangin. Padahal orang itu nggak bisa ditalangin. Ya anu. Dia belain, padahal kita kalau ditanya, tolong belain anu. Bisa sendiri. Lain anu. Tapi orang punya utang mah boro-boro, dipakai tujuan lagi. Orang minta jalan mah nggak punya duit, Setia kawan, ibaratnya apa dipanggilnya kata-kata setia kawan, yang takkan nggak peduli. Yang lebih mentakan ada Habib, ada Khalil. Kalau Khalil mah apabila dia sakit kita ikut sakit tapi nggak berjuang di bidang keuangan, itu Khalil. Kalau masalah Habib, dia orang sakit tetap jalongok, tetap ke rumah sakit, dia tanggung jawab balik mengorbankan keuangan, itu namanya Habib. Benar beda Habib sama Khalil, tinggian martabat Habib daripada Khalil. Kita dengar sih. Kalau Khalil mah cuma tenaga doang, tapi kalau Habib mah udah tenaga, udah keuangan. Kita dengar sih. Makanya ngaji udah pada pintar udah. Udah zaman sekarang, siapa yang ngajakin Tanjung Mukhtar nantinya? Putus. Ini Cirebon. Itu aja. Bahagia Obay meninggal kapan ya? Kaget. Aduh, belum aja tahu nih di baju udah kapan begitu ngajunya belakangan. Iya begitu. Ngajo bentarnya. Kan guru bayangin yang ngaji Tanjung Mukhtar yang ngaji siapa baru guru bayangin. Dan ini bisa nerangin gitu, nerangin bisa kan neranginnya. Diterangin aja kita ini mulu palak. Wakana Yunus, mengatakan apabila kita makan barang haram itu nggak kuat dibawa berbuat dosa mengaji kayak mah apa kayak nggak kuat. Sebagaimana kita kendaraan enak. Coba kita pakai apa tuh yang biru tuh, yang hijau tuh, bensinnya hijau. Kalau pertalite mah sama aja sama ini sama bensin biasa. Tuh yang 12.000 beras satunya di situ tuh. Kalau itu enak apa? Tapi kalau pertama emang ada bagus, tapi kalah sama itu. Makanya irit juga beda. Beda mas sel marah murahan yang kuning. Bagaimana empannya? Motor juga kali campur minyak tanah, maka Allah. Iya, orang yang kalau makan yang nggak halal, ngomongnya yang
yang makan kayak cuma obat. Orang kalau susah makan bareng kebanyakan haram, ngomongnya kayak cuma obat. Ngomong agresif. Bukan saya. Apa? Karir. Begitu. Itu kan untuk orang yang seumur hidup nggak puasa nggak soleh cuma ngomong. Itu mah orangnya yang pantas tidurnya di tong sampah. Ya, ngomong begitu mah. Itu biasanya hidupnya atas tinggal ke bawah kan. Ya, itu apabila mati di rumah orang, kontrakan orang. Ya, ini mah dijaga. Sekalipun ibadah susah nggak apa ngontrak, paham nggak kira? Ya susah sih susah. Tapi nggak punya kalau cuma cita-cita terus dia mau dunia, bukan nggak dunia, otaknya nggak sampai. Lebih parah dia. Kalau gue pengen tak tolong itu ada apa kali? Lu udah pakai naik deh, pakai itu sih ada apa kali? Lu nggak pakai salam gue redoin udah cukup. Dua. Coba ada tamu datang pakai lagi. Ya, mata. Satu, gampang. Ada laki sama perempuan, bagaimana keluar dari lubang dasi ya? Ada apa? Itu orang itu biasa baik, tangan nyaman, tapi kapan nggak baik. Dia pengen balik lagi itu. Tahu kan, kalau orang tolak tiga, rata-rata terdapat ketika mukanya mesum. Tidak ada sejarah 5 tahun sekali megang duit harus dibutuh di bawah anak kan. Ngomong ente gitu ya. Iya, rekor aja. Mau balik lagi. Lagi mah nggak ada lagi perempuan kata perempuan kayak kunyu. Lagi apa ya? Lu nggak terima gitu. Haji Agus sering ke Benak Kerap. Ini kapan ada dari Benak Kerap? Coba Haji Agus atasnya ada dari Benak Kerap. Kalau jadi kiai mah ibaratnya ya susah sih susah berjaya. Jadi enggak ada sejarah begini kalau kamu ke warung dulu. Mutang lu enggak ada. Enggak. Dia siap ayam enggak? Hah? Itu mah duit dari mana ya? Ini makanan warung dulu Pak. Itu orang kampung. Yang ada mengaji. Itu apa enggak boleh ada mengaji apabila kamu satu hari bingung. Kalau dulu mah jam sebulan itu kita belum masak budok. Ini mah jangan pada tersinggung. Emang cariannya. Ini yang dari apa dipanggil? Belajar. Dia masih tahu belum kuat. Ini bisa Allah. Baru satu sebelum belum masih kuat. Kami belum berubah kemana-mana. Mending kalau kapal kamu makanan kita nggak kebanyakan dibuang, bahkan dibuang pun di sini ya, dibuang di sini bang, nggak makan. Daripada Jerman mah makanan beli lebih daripada berlimpah. Kalau itu mah emang, bisa aja emang bener, bisa ngapain? Yang makanan emang punya tujuan beli barang-barang gitu, bapak bang dia,
apa jawaban kalau namanya tetap nggak enak ya kata. Apa yang kan bakal beli beras, bakal beli beli anu. Kalau Haji Soleh mah, almarhum Haji Soleh dia mah makannya mah garam doang ya. Ya, dia mah garam juga ngambil Cirebon ya. Nggak makan ikan, pokoknya nggak makan barang-barang asal warung nggak makan. Iya. Akhirnya kudu begitu, garam doang garam. Asin. Ya kan kalau makan ikan asin kan disidangkannya. Kalau di Walu Doyong, yang bawa mobil cuma anaknya pasir doang. Pasir. Yang bawa mobil sedan, ada pentumnya mewah. Sama kabupaten mah dia digubung. Kamu nggak pikir dia? Kalau dulu mah sering soal kapan dulu mah. Pengen tahu dulu mah kalau pengen tahu aja. Kayak gini contohnya nih. Apa? Yang lupa. Apa mah udah nggak butuh dunia. Iya ini nggak butuh dunia di Karawang ada. Ini abah mah tidak digubung. Ya, nggak mau rumah gedong abah mah di lubung juga, di walet. Buktinya anak abah rumahnya pada gedong, abah yang bikin. Semua yang bikin gedong, semua mobil pada dibeliin ngaji mah nggak pada mau. Apa? Dia mau di walet, bukan uang. Ini buktinya benar dia ini. Ibarat dari mana emang kita menjawab? Pada punya mobil, pada punya ini rumah gedong. Dia mah dia digubung, nunggu walet supaya waletnya supaya betah. Ngiri. Ada rumah anaknya nggak mewah, dia yang bikin. Dia mah di situ di kumpulan jebak ikan. Itu guru mah nggak bisa diputar-putar guru mah. Kalau guru mah pengen tahu guru mah. Itu pasti hebat guru perjuangan dulu pas pada bincang. No kalau lincang, no dari Tiomar, besar di Luk, no kecil, no pinggir, no belok kanan. Rumahnya di pinggir sawah, apa rumah mewah-mewah anaknya, gitu. Mewah-mewah itu cuma anaknya, anak pasti ya. Kita makan loh, nggak ada apa-apanya kita. Hah? Itu dia tunjuk mana ini kalau darah dia buang ke orang. Kalau anaknya mewah anaknya mewah. Apa anaknya kalau bawa mobil jam doyong. Kalau itu man singkong, ading, waktu belum sono. Itu satu mertua memumu. Mumu itu iparnya kalau nggak salah anak diberi yang dikiki. Iya. Ibu Nari anaknya ada kawin sama Mumu, ada kawin sama si Faruk. Anak Titik itu ada yang kawin sama anak yang Pasir. Mengapa? Silsilah paham nggak? Kapan baru ketemu waktu di sono, waktu di Mumu kemarin. Iya. Ya biasa melok pasti ada kayak kita ketemu orang loh. Malah tak terapi yang dia. Kalau Abu Yasari yang benar, emang nggak modok yang disebut Abu ya, yang umur 150 tahun ya. Iya nggak modok dia nggak modok. Guru padarnya setiap hari dia mainnya motor pakai lepis, dulu mah hitam saja. Dia rumahnya di Jomas pas di Bunga, gitu. Anaknya mondoknya di Narti. Ada kali umurnya 40 yang pertama. Jadi dia kawin kalau anaknya 40 tahun dia kawin umur 100 tahun di sana. Tapi kalau dia umurnya 140 tahun, anaknya kapan baru umur 40 tahun tapi
kami kan gampang saya mertua anu gampang ngereken anak yang pertama begitu ngerekennya nggak mungkin orang kawin umur 1 tahun anak budi itu ngerti belum kan terima dulu emang belum tahu enggak memang belum paling memang lantaran guru di situ tahun 84, 85. Kalau bedanya sama guru 5 tahun lah, gitu. Dia mah nggak mondok, nggak mondok. Kalau di Makassar mah nggak mondok dia mah, ada di Sukron, di Jogja, di Engan, Jombang, apa di mana? Emang apa berapa itu mah salawanan doang. Sama puasa sama. Abang kalau dulu mah suatu apapun baik, jangan katanya doang. Sebenarnya aja guru mah pengen tahu bener nggak? Gimana kali bener ya? Gimana kali? Kalau kesini nggak ada jembatan, gimana kali? Terus wakana Yunus bin Ubaid rahimahullah taala masa mulyaumi aqallu min dirhamin tibin. Masa mulyaumi tempat dosa di 1 hari aja itu dibanding lebih sedikit daripada dirham yang bagus. Dirham yang bagus itu lebih sedikit lagi, paham nggak? Padahal tempat dosa dihadirkan sedikit dibanding sama dirham yang bagus. Jadi dirham yang bagus lebih sedikit lagi adanya, paham nggak? Kebanyakan haram dan subhat, paham nggak ya gitu? Kamunya tempat dosa udah gede, tempat dosa dihadirkan sedikit dibanding sama dirham yang bagus. Yang dirham yang bagus mah lebih sedikit, paham ya? Susah lagi susahnya. Itu mah alasan orang nggak ibadah. Biasa kalau ngomong itu ada seperti orang begini ya. Itu jual malah pakai kolor itu aki-aki itu pakai baju. Kalau kasih ini ya alat monyet ya gitu. Engkong punya cucu berapa? Engkong mau banyak, cucu engkong bener nggak? Iya. Ada 20. Iya. Sekalipun gua nggak tahu cucu berapa udah ketahuan lebih parah daripada lo. Engkong lo yang menunggu itu apa? Artinya jangan tahan ya. Kita mah nggak kudu lihat cucunya dari bentuk engkong ya. Kita mah enggak kudu ngelihat keadaan rumahnya dari tampang rumah orang depan rumahnya. Udah cermin paham. Ini kalau paham. Hari ini jangan apa kok enggak dari mana di rumah enggak. Mau masuk jatuh di bulan rambutan dia itu enak lu bulan harta. Kalau setiap aki-aki naik ke rumah susah. Orang lain kalau naik ke rumah bener nggak kira? Nggak mungkin lah orang kaya makin naikkan pun rambutan. Bener nggak kira? Anak kita mati kurang. Ada enak satu arisan. Mau dari mana? Orang kaya nggak naik pun rambutan. Kalau ada dua orang. Jadi kayak itu kudu cerdas. Yang iya langsung percaya belum nggak bisa. Al-hukmu bitasawur, ilmu itu hukum itu bukan bitasawur. Dan ya si anu maling, ya maling jangan gitu tasawur dulu bener enggak? Selidik dulu paham kira-kira. Gitu. Walau wajadnahu lastasfayna bihi min maradona. Seandainya kami nemu
akan dirham yang bagus. Lastapaena bihi, pasti orang apabila berobat sama kita marodona langsung baik. Apabila kita makanan murni, diri kita murni, apabila kita ngobati itu biasanya langsung baik. Ya, lastapaena maka langsung kami bisa mewaraskan karena kata Allah ya. Dengan sebab kita makan barang halal, marodona orang sakit bisa jadi baik. Sama. Kita mah didoain sama si Andi ya, kita makan barang haram. Kita darah kasih air, kembung mau air aku bakal air. Baik apa lu baca itu mandu, yuk doang kiuk. Wah, tapi paham nggak itu paham? Masa ngerti? Masa ngajinya jangan sekali-kali tinggal. Jarang lah. Apabila jadi wali, barang halal nggak mungkin. Nggak halal, pasti halal. Barang orang jadi wali mah. Tapi ngaku jadi wali kayak Abu ya. Kemana ini lagi persemen gunting pita. Persemian. Ya itu nggak patut ngomong persemian. Tahu nggak? Nggak patut ngomong dalam rangka. Nggak pantas dia menunjuk acara di alun-alun, nggak pantas. Apa itu banyak orang laki mau warung campur. Wakana Sufyan Sauri rahimahullahu ta'ala yaqulu dinur rajul haisu rogifuhu min hilin, itu apa dibaca di situ? Ini apa? Dinur rajul, bahwa agama yang laki haisu rogifu, bagaimana ngelihat makanannya atau mana rogi pak? Roti. Jadi orang agamanya si rajul mah bagaimana ngelihat makanannya, min hilin daripada barang hal. Kalau makannya barang hal, insya Allah anaknya juga pada mulus, anak gua pada badung mah beli lumpanin. Ya, beli lumpanin, bukan nasi. Jadi dinur rajul haisu rogifu min hilin. Apa sih inna ada yang ada dinu, ada apa yang aja inna rajula, bahwa agama seorang lelaki haisu rogifu bagaimana ngeliat makanannya min hilin, bukannya. Wa inna ahla baitin yujadu alama idatim al ana robipun min hilin lagu robah upi hadad zaman, bahwasanya ahli bait, yani keluarga kita, bahwasanya keluarga kita dah yujadu ditemu alama idatim hidangannya apabila makan keluarga kita apabila makan al anak di zaman sekarang robipun min hilin, makan nasi, kalau kan mencetak nasi, robi pun makan nasi, makan lauk min-hilin daripada barang lagu robau di hadad zaman, bener-bener model asli di hadad zaman dan zaman sekarang rata-rata hidangan di meja kita rata-rata kalau enggak dicampur, kalau enggak haram kubah. Ya. Iya, ini tahun sampai kurun ke-10. Itu jarang sekali dianggap model. Bahkan agama itu dasarnya dianggap model, bulannya dianggap model. Wakana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mayaqulu kasbul halali asyadu alal mu'mini min sakli jabal ilal jabal. Kasbul halal nyari barang halal, asal nyari dah ke kampung mah. Mencari barang halal, usaha nyari barang halal lebih parah, lebih sulit, lebih berat halal untuk mukmin dibanding memindahkan gunung kepada gunung. Ya, saking berat-beratnya. Sama aja kita kalau nyari barang halal di zaman sekarang sama aja lebih berat memindahkan gunung kepada gunung. Wa qad kana bin Wardi rahimahullahu ta'ala yaqulu ilam yarol abdu al halala fi zamanihi kal mayitati lil mudor wa illa halakan.
Nah kata Wahab, seandainya si Abid tidak melihat barang halal di zaman ini dan zaman itu jangan makan dulu. Kalau udah nemu barang halal mah, usahakan dulu. Kalau udah nggak nemu, barulah kalmai katil muton. Barulah di situ sebagaimana baca untuk orang yang madaran, ada rukshoh. Kalau belum nemu, udah jangan makan, kecuali wailah kalau pada kita nggak makan halaka, rusak itu baru makan. Makan lu juga jangan kenyang-kenyang, asal bikode tadirung sih gitu. Entah kan? Ini ada keterangan. Kalau pengen kedatangan Nabi Khidir dengan secara nyata, Nabi Khidir itu jangan ada makanan sama sekali dimakan besok. Biasanya datang kedatangan Nabi Khidir, sebab si orang itu punya makanan alasannya bakal bininya. Bener kita kuat ya. Tapi bininya belum tentu buat anaknya. Tuh kedatangan Nabi Khidir itu pasti melalui mimpi, nggak bisa melalui langsung, nggak bisa. Kalau kedatangan Nabi Khidir dengan secara langsung, jangan sama sekali di rumah kita ada bakal banyak duit, kayak jangan ada sekali-kali. Seandainya alasannya bakal anak ini supaya anak seandainya kedatangan, tapi melalui mimpi, ya melalui mimpi ya. Ya, itu pasti itu melalui seandainya datangnya melalui mimpi. Melalui mimpi. Pindahin dan rumah. Bisa datang tapi melalui mimpi. Kalau ditiapkan gimana? Dapat sendiri yang Ini lu. Kira-kira ini kaya nggak ukurannya? Ya. Transfer. Kira-kira yang ngalahin punya partai nggak dia? Ada. Ya. Kita mah sekalipun ngaji sambil ngutarin pakai nggak gampang pakai baca dulu. Kapan kita ke rumah ibaratnya ke mall gampang belanja, lihat dulu bapak, bener nggak? Lihat dulu kali-kali aja, iya ada cocok. Kapan begitu? Ini Nggak sekaligus lah, orang pak. Nggak perempuan nggak sekaligus datang cinta sedikit sering ngobrol, baru mas dikit juga nggak sekaligus. Coba kita dikawin sama perempuan nggak tapi dia menang, cuma lama-lama sambil berjalan. Hah? Sambil berjalan lama apabila langsung aja cocok, bukan berjalan tengah jalan. Gue jalanin aja kapan begitu bahasanya? Pelan-pelan usaha. Kapan tadi dulu ngebahas tuh masih pembahasan dulu masih kurang kemarin, masih belum pikirin. Kalau kita menyebut mantu kayak anak ya, apabila mantu laki, mantu kita laki, baru mantu itu sebut kayak anak. Kalau perempuan mah dia baru kayak apa, tetap bini mah mantu perempuan mah nggak disebut anak. Sebab apa? Sebab kalau kita punya mantu laki, kita anak punya anak perempuan, diempanin anak kita. Coba orang aja bagi duit sama kita berterima kasih, apalagi anak kita diempanin. Bener nggak kira? Anak kita diempanin sama laki, sama anak orang. Tapi kalau kita punya mantu perempuan, kenapa nggak disebut anak? Lantaran anak kita empanin orang itu. Bener kira-kira? Suka-suka orang tua cemburu sosial, bener nggak? Tapi bener nggak? Coba pikirin nggak? Hah? Coba pikirin. Dia pasukan kira anaknya diempanin. Dia bener nggak kira-kira? Apa diempanin anaknya? Girang, suka-suka ngempanin. Nomor kedua, cucu.
cucu itu orang lebih sayang cucu dari anak perempuan daripada cucu dari anak laki, sebab anak laki itu jadinya satu, yang keluarnya udara daging, emaknya darah daging anaknya ya. Dan lagi nomor kedua yang kelihatan bentuknya, bentuk itu dari air mani perempuan, dari tulang daging. Tapi kalau dari tulang dari air mani laki, sedangkan tulang nggak kelihatan, rumah juga cakep, kelihatannya bentuknya. Adapun tulangnya nggak kelihatan tuh anunya, behelnya. Tapi kalau cucu dari anak, cucu dari anak laki, apa keluar anak itu bukan dari dia, bukan dari anaknya. Iya, dari orang lain. Tapi paham nggak? Sedangkan kelihatan bentuk si cucunya, bentuknya cakep atau jelek, apa? Itu kan dari air mani perempuan orang lain, bukan air mani anak kita. Benar kira-kira begitu? Tapi ngerti nggak? Tapi ada yang juga ada kira-kira. Aku Budin. Sebab apa? Anak perempuan lebih sayang anaknya daripada bapaknya. Bapaknya mah apabila anak kabur masa bodoh, sumur dalam dia tahu, kali panjang dia tahu, lautan lebar dia tahu. Tapi kalau orang perempuan nggak bisa begitu, tetap dicari. Sebab apa? Sebab air mani perempuan mah adanya di depan, air mani laki mah adanya wasubi wataroim, dia mah di iga wakasan. Paham kira-kira? Lebih sayang, entah kalau perempuan mah nulungin ke anak itu nangis. Seandainya nulung ke nyolong duit dari lakinya aja, gak colong itu bakal anaknya kakak. Iya begitu. Tapi paham nggak? Tapi kalau anak kita perempuan seperti kapan kita cari? Tapi anak laki mah dia pergi masa bodoh, sekali nggak nyari wali ini, kapan begitu bahasannya? Bener nggak? Nggak nyari wali ini. Terus, bahkan sama Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu saksoni yakulu Allahumma rzuqni halalan sofian. Kata Hasan bin Ali ngomong kepada seseorang yakulu, orang itu ngomong, kalau kita kan bener banget ya. Allahumma rzuqni halalan sofian. Ya Allah, cobalah engkau rezekian kepadaku akan barang yang halal dari bersih. Kata kita bener itu ya. Pengen dikasih rezeki yang halal dari bersih ya. Pakola laki. Kata Hasan bin Ali, ya Hasan, hei laki, jangan begitu. Sarobaka rizkon layu aji bukale. Coba lu minta ke Allah minta rezeki, yang takkan rezeki itu nggak bakal minta kepada kamu. Hah? Coba, belum tentu rezekinya halal kita makan, kita ada yang disiksa. Tapi apabila kita minta kalau rezekinya akhirat, nggak bakal bisa kepada kita kudu begitu. Doa apa gimana doa? Kalau doa itu maka doa rezeki itu. Maaf ya saya tidak tadi. Buat diadakan pilih nih kata-kata ilmu diadah tambah, tapi rezeki mah gua barokatkan. Enggak perlu tambah, yang penting barokah. Coba buat diadakan pilih nih kalau ilmu mah tambah, kita minta tambah. Gua barokahkan rezeki, kalau rezeki mah yang penting barokah, bukannya banyak. Paham kira-kira? Kalau rezeki mah barokah kita mintanya. Coba kalau rezeki barokah dari jauh-jauh demen dipakai ngaji, itu rezeki barokah. Kalau rezeki banyak tapi dibawa ke Ancol, dibawa ke mana, ke Sampirun, dibawa ke anu makan mulu makan. Paham enggak? Apa lo pergi jalan ke gentong, ke kayu, itu mah refreshing, bentuk refreshing berbentuk kata-kata ibadah. Itu mah membunuh. Karena zakat itu tujuannya ngapain?
Itu dia akan lu buta apa lu ingat lagi dia mau bisa belum bisa ngaji lagi lu mau buku ngasih ngaji mengapa pulang jalan katakan yang ngaji gak doyan gurunya kita ngadepin orang mati tuh la ilaha illallah tuh apa dia udah mati ya lu besok hidup kan dia mau udah nggak bisa pola udah nggak bisa amal perbuatan yang bagus kan udah berhenti bener kita ingat kayak situ apa kita pulang ngaji gak doyan punya buru-buru masih itu kesempatan waktu masakan lu negara refreshing lu makan oleh-oleh buat apa ini pemijaan ini jalannya yang masuk ke Malaysia ini jalannya bangsa Australia ini jalannya ke Ukraina ini jalannya yang anuan Rusia ini jalannya ibaratnya ke Swedia itu doang sih kita mah udah mah ya enggak lognya tetap bukan boleh darah apa enggak kita lebih banyak yang pakai darah daripada pakai nyari ilmu bener kan kita coba pergi darah setahun sekali atau dua kali habis sejuta habis kan habis belum tentu dia pergi nyari ilmu sejuta setahun bener kan tapi benar nggak begitu hah? Jadi ditanya karobak, coba kamu karobak Allah rizkon layu ajibu kale taksiran rezeki itu yang nggak bakal nyiksa kepada kamu masalah jalur rezeki inal halal sofiyah bahwa tanya hal dari murni inama waridul anbiya itu bagian rezeki para penabi kalau masalah hal sofiyah kita mah nggak bisa makanya kita bahasanya rizkon layu ajibu kale kalau rezeki ibaratnya sofi mah khusus itu di para anbiya inama waridul anbiya halnya sofi mah halnya murni itu rezeki para anbiya alaihi wassalam ayo paham nggak? Tapi hati erat begitu hati bahkan kita mah kenapa soalnya itu rezeki asofi halal yang benih punya anbiya kita mah yang penting rezekinya nggak bakal kasarnya bakal disiksa gitu wakana Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala kasiran ma ya'malu ila akhirin nahar fa'iza atau ujratahu nazara ilaiha. Jadi keadaan Ibrahim bin Adham rahimahullah kebanyakan kalau soleh hal Ibrahim bin Adham ma ya'malu perkara ya'malu dia jadi tukang nih Ibrahim bin Adham bekerja ila akhir nahar sampai akhir nahar ada akhir nahar ladin akhir nahar sore jadi begini kita lempengi ya Ibrahim bin Adham bekerja sampai sore benar begitu benar lempengi ya jadi Ibrahim bin Adham bekerja di seseorang dari pagi sampai sore faiza atau apabila si orang yang punya ya memberi kepada orang yang bekerja ujro tahu dikasih ongkos kerja ya ujro enggak ujung diambil nazoro ilaiha berpikir dulu Ibrahim ilaiha kepada ujro berpikir di bidang apa kecil apa gede ini kecilan bukan begitu bakal lagi ashabi ngomong tuh Ibrahim bin Adham kepada sahabatnya saya tadi kerja bagaimana itu ya saya pikirin apa yang pikirin ini aku an akuna lam ubabila kuwati kullaha alati tolabaha mini sayul wala mentakan Ibrahim bin Adham berpikir aku ini aku merasa takut an akuna tapi kerja digaji 200.000 per hari dia takut aku ini an ubabila enggak setakar tenaga kuati kekuatan aku bekerja ngerokok mulu di tengah berjalan istirahat mulu iya tapi gaji 200 ribu ulaha 2.000 alati tolabaham ini soibul waro soibul dari yang mana merentahkan akan itu bekerja itu ini tiap hari itu soal sebelut
Lagi untuk orang yang nyawa, untuk orang yang nyawa 200.000 juga, urus takar. Nah kayak gitu mah kita kongkol dulu. Dia bagaimana kita ambilnya ya? Ambil jangan.